Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 7 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan serta membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silahkan Ibu Lani. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini 7 September 2020, anggota-anggota keluarga kerajaan. Ayat inti terdapat dalam Efesus 3 ayat 14 dan 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Kita adalah anak-anak dari Raja Surgawi, anggota keluarga kerajaan, para waris Allah, dan ahli waris bersama dengan Kristus. Istana-istana mewah yang Yesus telah siapkan untuk diterima hanya oleh mereka yang benar, yang murni, yang mengasihi, dan mematuhi firman-Nya. Di istana-istana mewah di atas kita akan bertemu untuk tidak berpisah lagi. Kita akan saling mengenal di rumah surgawi kita. Tetapi jika kita akan menikmati kebahagiaan abadi, kita harus memupuk agama di rumah, sebab rumah adalah pusat kasih sayang yang paling murni dan paling tinggi. Perdamaian, keserasian, kasih sayang, dan kebahagiaan harus dengan tekun dihayati setiap hari, sampai hal-hal yang berharga ini tinggal di dalam hati mereka yang membentuk keluarga. Tanaman cinta harus dipelihara dengan hati-hati. Kalau tidak, itu akan mati. Setiap prinsip yang baik harus dihargai jika kita ingin berkembang dalam jiwa. Apa yang ditanamkan iblis di dalam hati, iri hati, kecemburuan, kekejian jahat, bicara jahat, ketidaksabaran, prasangka, keegoisan, ketamakan, dan kesombongan harus dicabut. Jika hal-hal jahat ini dibiarkan tetap berada dalam jiwa, akan menghasilkan buah yang olehnya banyak orang akan menjadi najis. Oh, berapa banyak yang akan menanam tanaman beracun yang membunuh buah berharga dari cinta dan menajiskan jiwa. Beberapa dari mereka yang menghargai kejahatan berpikir bahwa mereka memiliki beban bagi jiwa. Mereka menjadikan profesi publik sebagai cintanya kepada Tuhan, namun tidak melihat keharusan untuk menyiangi taman hati, untuk mencabut setiap rumput yang tidak enak dipandang, untuk membiarkan sinar matahari kebenaran memancar ke dalam bait suci jiwa. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka memiliki pengetahuan tentang apa itu menjadi orang Kristen yang praktis, yaitu menjadi seperti Kristus. Ada kebutuhan akan doa, iman yang tulus, upaya sabar, tak kenal lelah untuk berperang melawan setiap disposisi jahat, sehingga bahkan pikiran kita pun dapat dibawa ke dalam ketaatan kepada Kristus. Itu yang akan membuat karakter indah di rumah dan akan membuatnya indah di rumah-rumah surgawi. Ukuran kekristenan Anda diukur oleh karakter kehidupan rumah Anda. Kasih karunia Kristus memungkinkan para pemiliknya untuk menjadikan rumah itu tempat yang bahagia, penuh kedamaian dan ketentraman. Kecuali Anda memiliki Roh Kristus, Anda bukan miliknya, dan tidak akan pernah melihat orang-orang kudus yang ditebus di dalam kerajaannya, yang akan menjadi satu dengan Dia di surga kebahagiaan. Allah menginginkan Anda untuk menguduskan diri sepenuhnya kepadanya.
dan mewakili karakternya di lingkaran rumah tangga. Signs of the Times, November 14, 1892. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini sudah sangat jelas sebenarnya. Kalau mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, maka hanya satu rahasianya. Mari kita baca kembali dalam Pulang ke Rumah halaman 268 paragraf 2 berkata, kecuali Anda memiliki Roh Kristus, Anda bukan miliknya dan tidak akan pernah melihat orang-orang kudus yang ditebus dalam kerajaannya yang akan menjadi satu dengan Dia di surga kebahagiaan. Apa artinya? Artinya, jika kita tidak memiliki Roh Kristus, kita tidak selamat. Mau selamat? Miliki Roh Kristus. Nyonya White dalam hal ini mengutip Roma 8 ayat 9. Jadi jelas, jika mau menjadi anggota keluarga Allah, harus memiliki roh anaknya, Roh Kristus. Namun meski demikian, kita perlu mengerti beberapa pesan dari renungan hari ini yang berhubungan dengan Roh Kristus. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 268 paragraf pertama yang berkata, tanaman cinta harus dipelihara dengan hati-hati, kalau tidak itu akan mati. Nah, apakah tanaman cinta tersebut? Dalam bahasa Inggris disebut the plant of love. Bapak Kita Peduli halaman 147 paragraf 3 menjelaskan, setiap akar kepahitan harus dicabut, kalau tidak orang lain akan tertular oleh pengaruhnya yang mencelakakan. Jangan biarkan satupun tanaman beracun tumbuh di dalam hati Anda. Cabutlah sekarang juga, dan sebagai gantinya tanamlah tanaman kasih, the plant of love. Biarlah Yesus diabadikan dalam jiwa. Kristus adalah teladan kita. Tanaman kasih atau tanaman cinta adalah bertahtanya Kristus di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Nah, bagaimana Kristus bertahta atau diabadikan dalam jiwa atau hati kita? Review and Herald Juli 12 tahun 1887 paragraf 9 menjelaskan, kita harus menjadi tontonan bagi para malaikat dan manusia, dan kita ingin roh kita dilembutkan dan ditundukkan oleh kelembutan dan kerendahan hati Kristus, dan rohnya diabadikan di dalam hati. Kristus bertahta atau diabadikan di dalam jiwa atau hati kita melalui kehadiran rohnya, Roh Kristus. Tidak heran Nyonya White menasihatkan agar tanaman kasih, yaitu Kristus bertahta dalam hati, harus dipelihara dengan hati-hati, kalau tidak akan mati. Artinya, kita harus pelihara Roh Kristus tetap dalam hati kita. Jangan sampai roh itu mati, karena dengan memiliki Roh Kristus, kita menjadi milik Kristus dan memiliki jaminan keselamatan. Lalu, bagaimana untuk menanam tanaman kasih ini? Letters to Young Lovers halaman 32 paragraf 2 mengatakan, kasih adalah dari Allah. Hati yang belum bertobat tidak dapat memulaikan atau menghasilkan tanaman dari tanaman surgawi yang hidup dan berkembang hanya di tempat Kristus berkuasa. Tanaman kasih itu bukan hasil dari diri kita. Ingat, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuah. Tanaman kasih itu berasal dari Allah, yaitu dengan mengizinkan Kristus berkuasa di dalam hati kita. Jadi, tanaman kasih itu adalah Kristus, dan yang menanam juga Kristus. Tidak ada sama sekali usaha kita. Bagian kita adalah izinkan Yesus masuk. Buka pintu hati kita. Wahyu 3 ayat 20. Renungan hari ini dikutip dari tulisan Nyonya White yang terdapat dalam majalah Signs of the Times November 14 tahun 1892. Dan mari kita lihat kutipan berikut yang menjelaskan tentang pengaruh dari Roh Kristus dalam hidup kita yang diambil dari artikel yang sama. Signs of the Times November 14, 1892 paragraf 6 yang berkata, ketika diri disalibkan dan Kristus hidup di dalam jiwa, mereka akan menghargai kasih sayang yang tulus dan mulia,
sebagaimana akan memberikan keharuman pada karakter dan diungkapkan kepada dunia dalam kata-kata dan tindakan yang konsisten. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Kristus hidup dalam jiwa kita ketika diri kita disalibkan. Tidak heran Paulus berkata, "Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku," yaitu melalui kehadiran Roh Kristus dalam hati. Kehadiran Kristus ini akan mengubahkan karakter kita. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga penuh damai dan tentram. Dan ini harus dimulai sekarang. Kenapa? Masih dalam artikel yang sama, Signs of the Times, November 14, tahun 1892, paragraf 8, Nyonya White menasihatkan, banyak yang menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa karakter akan diubah pada saat kedatangan Kristus, tetapi tidak ada pertobatan hati saat Dia muncul. Kita harus bertobat dari cacat karakter kita di sini, dan melalui kasih karunia Kristus kita harus mengatasinya selama masa percobaan masih berlangsung. Ini nasihat penting bagi kita. Nyonya White katakan banyak yang menipu diri, artinya banyak yang tidak mengerti dan tidak paham apa kebutuhan terbesar mereka, bahwa kita harus mengalami perubahan karakter sekarang, di sini, di dunia ini. Karena nanti setelah pintu kasihan ditutup, tidak ada lagi pertobatan. Dan yang mengubahkan karakter kita adalah dengan kehadiran Roh Kristus dalam hati. Roh Kristus adalah kasih karunia Kristus tersebut. Artinya, banyak yang tidak tahu bahwa untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus, yang dibutuhkan adalah kehadiran Roh Kristus dalam hatinya. Karenanya ingat kembali kutipan berikut tentang kasih karunia Kristus yang adalah Roh Kristus. Signs of the Times, Januari 8, tahun 1902, paragraf 9 berkata, "Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter." Kemudian dalam Christian's Education halaman 146 paragraf 3, Nyonya White menyatakan, "Dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus." Jelas bahwa kasih karunia Kristus sama dengan Roh Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita, dan itu demi keselamatan kita. Inilah yaitu Roh Kristus yang membuat karakter kita indah dan siap untuk kerajaan Allah. Inilah yang melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, anggota keluarga kerajaan Allah. Mau menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Saya yakin kita semua mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dan itu hanya dengan memiliki Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami, bukan hanya pribadi, tapi juga keluarga. Bagaimana pentingnya kehadiran Roh Kristus dalam hati kami. Karena itu tidak saja mengubahkan karakter kami, membuat rumah tangga kami damai dan tentram, tetapi itu juga jaminan kehidupan kekal. Karena dengan memiliki Kristus dalam hati ini, kami menjadi miliknya, dan itulah yang melayakkan kami mewarisi kerajaan surga. Tolong kami ya Bapa, sepanjang hari ini, beserta kami ya Yesus dalam hati, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.